sekarang ya kita harus hati-hati guys. Cyanida, jadi gimana tanggapannya? Nah itu, aku tuh ngeri juga ya karena kan banyak endorse makanan tuh yang datang ke aku. Jadi aku sekarang kayaknya nggak ambil dulu endorse makanan, karena kan takutnya ada orang jahil kayak gitu ya. Kita kan nggak tahu tuh di luar sana orang yang nggak suka sama kita. Itu jadi aku sekarang nggak ambil endorse makanan dulu, atau makanan kalau yang mungkin kalau yang maksa banget nih, tapi yang harus dikemas nggak boleh dibuka gitu mungkin masih oke. Cuman kalau makanan, tapi kebanyakan tuh kalau bulan puasa gini yang endorse tuh kayak takjil terus kue yang masih anget gitu-gitu. Makanya aku bukan nggak mau nerima, cuman ya karena suasananya darurat sekarang gitu, jadi aku nggak nerima dulu endorse. Mohon maaf ke ibu-ibu yang jualan online kayak gitu. Kalau tahun kemarin tuh banyak banget aku yang ngasih yang endorse makanan yang udah jadi gitu. Tapi ada pernah dikasih nggak sama fan apa makanan? Sering, makanan tuh sering banget aku kayak dikasih misalkan bakpia dari kota ini gitu-gitu, terus empe-empe dari Palembang, sering banget. Cuman sekarang ya kita harus hati-hati guys gitu. Ini nggak jadi ada syarat khusus nggak kalau buat endorse makanan sendiri? Bukan syarat khusus sih, sekarang nggak nerima dulu aja. Mau terima dulu berarti. Gimana sih apa karena gara-gara sate cyanida ini? Betul, gara-gara sate bersianida itu aku udah baca juga beberapa beritanya, kayak wah ngeri juga. Terus aku kayak kepikiran juga, iya kita jangan ngasal ya kalau nerima endorse makanan gitu, jadi nggak nerima dulu. Kalau di lokasi syuting makanan beli sendiri atau Ada asisten yang beliin. dari siapin, jadi terjamin? Jadi aman lah, terjamin. Ya gimana ya, namanya juga cari uang gitu. Nah apalagi kan sekarang aku ini kan malah ke film gitu. Sebenarnya kan bukan aku banget, cuman kan daripada nggak ada pemasukan ya kan, jadi kayak belajar hal baru gitu-gitu. Biasanya kan aku cuman kayak FTV doang, bentar doang gitu. Ini bisa berhari-hari tuh. Ya belajar lah gitu. Ada kesulitan nggak sih soal acting? Sulit, kayak aku tuh sulit ngapalin, kayak mendalami karakter kayak gitu-gitu. Jadi ya sebisanya aku aja kayak gitu. Kebetulan ada Vero Walando juga, kayak dia kayak ngarahin gitu, kayak Dinar gini-gini loh, harus didalemin karakternya gini-gini, jangan cuma dibaca doang, tapi harus harus karakternya harus dapet juga gitu-gitu, pokoknya dikasih tahu. Tapi ini syuting ini acting ini udah berapa kali, yang keberapa sih? Oh kalau syuting sih sebenarnya banyak FTV gitu kan, cuman enggak film. Kalau ini tuh kan kayak satu movie gitu, panjang banget. Ini tuh kayaknya berapa hari ya, 45 hari ya kita syuting. Bakal 45 hari syuting, dan ini cuman baru ke 12 hari gitu. Si panjang, oh my god, pusing. Terus beradu acting sama Vero seperti apa? Aku tuh sebagai empo-empo seksi, tapi ada bulu keteknya gitu-gitu. Terus nanti tuh Vero tuh jadi kayak aku angkat sebagai anak gitu, karena dia tuh dari kampung, aku tuh empo-empo Betawi gitu-gitu. Ada ini nggak sih rasa ketika kamu digendong sama Vero tadi? Rasa yang telah hilang. Enggak lah, enggak sih. Profesionalnya seperti apa sebagai pemeran? Peranannya ya sejauh ini jadinya itu karena aku lebih dewasa. Harusnya kan jadi itu Vero jadi berondong kan, aku jadi tantenya ya kan, bahasa kasarnya gitu. Harusnya kan aku di bawahnya Vero, umurnya sebenarnya jadi kebalik gitu, cuman karena muka akunya boros kali ya, jadi tante iya gitu sih. Ke bawah mimpi nggak sih, ke bawah ini nggak sih? Oh iya, kayak gini aku tuh sempet ya kemarin tuh bisa syuting sampai jam 1 gitu, jadi pas lagi tidur tuh kayak kebayang-bayang roll and action, kayak aduh gitu-gitu, pokoknya jadi kepikiran karena scene-nya tuh banyak gitu loh, stres banget. Mungkin kalau Vero kan aktor gitu ya, jadi dia udah biasa. Kalau aku tuh kepikiran nih, gue stres gitu. Cuman ya gimana lagi ya cari, pertama aku kan harus tetap produktif, harus cari uang juga walaupun masih pandemi, walaupun bulan puasa kayak gitu. Kalau enggak cari uang ya siapa yang mau menghidupi, kan nggak ada juga gitu. Liburan nggak? Libur kapan nih? Masih belum. Paling liburnya hari Minggu aja. Tiap hari ini syuting. Lebaran pun syuting?
Nah lebaran libur sehari kalau nggak salah, besoknya syuting lagi gitu karena ngejar tayang tanggal 20. Ini tuh udah tayang tanggal 20 Mei ya. 20 Mei udah tayang. Gimana sih tayangannya? Ada di apa? Ada Di aplikasi di ya? WeTV. Iya, di Di aplikasi. iFlix ya. Kan beda dengan TV, beda Betul. dengan film layar lebar. Gimana lihat menurut kamu? Menurut aku sih ini market baru, dunia baru buat aku, dan pastinya bayarannya lebih gede. Itu sih kayak tapi sih itu menurut aku sih kayak wah ada market baru nih namanya aplikasi gitu ya. Jadi di aplikasi itu ada sinetron, ada film-film, ada film Indonesia, aku lihat ada film Korea juga. Jadi sih menurut aku ini kemajuan di dunia entertain. Jadi selain TV ternyata ada aplikasi yang memfasilitasi movie, kan itu sangat jauh banget gitu dari bayangan aku. Karena aplikasi itu biasanya nggak bikin movie, ini seniat itu gitu bikin movie. Tapi kalau di luar syuting itu suka dipanggil tante-tante nggak? Dibilang tante-tante? Enggak, kan karakter aku sebenarnya kayak bocah. Cuman di sini tuh aku bener-bener dicepol, digini. Justru kalau hari-hari biasa aku kayak anak kecil gitu. Jadi makanya sekarang kayak suka di make upin tante, terus dicepol, gitu-gitu deh pokoknya. Tapi nggak kepikiran kepengen cari cowok kayak Vero? Kalau buat saat ini sih buat cari cowok belum dulu. Kenapa? Belum dulu. Capek nyari cowok tuh kayaknya nggak jadi terus. Jadi nanti aja lah kalau udah punya banyak uang, mungkin nanti jodohnya lebih baik lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak tahu kenapa ya udah 28 tahun tapi nggak jadi terus, nggak cocok. Yang kemarin itu aku kan putus 2 bulan yang lalu. Kayak dia tuh ngakang aku nggak boleh syuting ini itu. Jadi menurut aku sih aduh gimana ya, aku kan nggak dapet uang dari dia juga, jadi aku masih cari uang sendiri. Jadi menurut aku nggak worth it itu, yaudah aku tinggalin. Kamu banyak pilih-pilih kali. Nggak pilih-pilih, aku tuh udah pasrah kemarin. Udah pasrah, kamu nggak ngasih uang ke aku juga nggak apa-apa. Tapi dia nggak ngasih uang, tapi aku harus nggak boleh syuting sama cowok kan. Syuting itu kan selalu ada cowoknya, tidak mungkin tidak ada cowok gitu ya kan. Nah dia tuh marah-marah kalau aku syuting. Nah terus aku nanti uang jajan dari siapa gitu. Terus respon teman-teman kamu berdua acting dengan Vero gimana? Teman-teman sih sempat pada nanya itu ngapain sama Vero kayak gitu. Kamu pacaran ya? Ada kayak di postingan pacaran ya Kak Dinar? Enggak, bukan pacaran, nah itu cuma acting aja gitu. Tapi masa ini enggak, kamu bersyukur gitu di tengah pandemi sekarang masih dapat job juga seperti ini? Ya masih bersyukur. Aku kan ada film yang ini yang lagi aku jalanin, sama YouTube juga lagi jalan, YouTube perusahaan gitu. Tapi kalau syuting di TV kadang-kadang diambil juga. Kalau misalkan ini cuman 2-3 jam doang, aku izin dulu gitu, terus nanti aku scene malam kayak gitu sih. Tapi kan di TV aku belum ada program, jadi kayak bintang tamu aja. Jadi kadang-kadang diambil terus aku izin dulu, terus nanti syuting lagi gitu. Ini juga nggak buat lebaran persiapan seperti apa sekarang? Nah itu lebaran aku belum siapin apa-apa gara-gara syuting ini. Tapi udah banyak orang-orang yang ngirim parcel, karena kan sekarang aku lagi banyak partner bisnis nih, karena aku bikin restoran, terus ada liquid vape, terus ya kayak temen-temen kayak skincare. Aku kan ada kerjasama sekarang baru nih sama Dr. Richard Lee. Sama Dr. Richard aku sekarang bersekutu, yang tadinya aku pernah ngelaporin dia, sekarang aku bersekutu sama Dr. Richard Lee dan menjadi partner bisnis. Dia menitipkan salah satu brand ke aku. Ya mereka tuh pada baik, kayak suka ngasih parcel gitu-gitu. Jadi sekarang tuh di rumah aku udah banyak parcel dari partner bisnis gitu, dari brand-brand yang memang ngontrak sebagai brand ambassador, ada yang bagi saham gitu-gitu, mereka pada ngirim parcel gitu. Dinar, ngomong-ngomong lebaran nih, kamu udah siapin apa THR buat keponakan atau apa? Besok aku ada bagiin THR ke followers di Instagram aku senilai 20 juta. Jadi dia harus kayak ngedoain aku gitu loh. Kayak mereka tuh challenge-nya itu ngedoain aku kayak, ya Allah maafkan segala dosa Dinar Candy, maafkan Dinar Candy suka pakai baju seksi. Nah yang bikin video itu aku transfer 500.000 per orang, 40 orang, jadi ada 20 orang gitu. Kenapa nggak minta? Ada 20 juta buat 40 orang. Kenapa nggak minta doa juga buat jodoh gitu, ada nggak? Enggak kalau jodoh mah biar datang sendiri aja. Enggak tahu ya, aku masih belum siap buat. Ada beli baju nggak sih lebaran?
Belum juga sih, paling beli baju online kali ya. Gitu. Belum sih. Apa mau kemana nih nanti lebaran, pulang kampung? Kita kan bisa pulang kampung nih, gimana Nah, nih? ini nggak bisa, makanya ya mungkin di rumah aja. Nggak ke Bandung berarti nggak, ntar sama ayah gimana? Nah, makanya itu kemarin sih aku udah ngirim uang buat kayak dibagiin ke tetangga, ke saudara-saudara. Kataku, Pak, ini nitip dulu uang, tapi nggak tahu ini mau apa namanya tuh mau pulang atau enggak, kita lihat kondisi. Tapi kalau aku udah transferin uang ke orang tua udah. Gitu. Terus udah persiapan apa aja selain baju, apa kue-kue atau apa? Masak-masak atau apa? Ntar Apa ya? akan mesen. Akan Mesen open house aja nggak sih. gitu? Mesen Open house nggak gitu? open house. Nah, itu belum kepikiran karena belum pernah lebaran di Jakarta. Lebaran tahun kemarin gimana? Di kampung. Waktu itu habis podcast sama Deddy Corbuzier langsung pulang ke kampung waktu itu. Ya biasa bagi-bagi uang. Kalau sekarang mah nggak tahu deh, kayaknya situasinya agak susah.